Hai, bertemu kembali bersama sahabat cerita. Di episode kali ini, sahabat cerita akan berkisah tentang Yesus Kristus. Apakah kalian sudah tahu siapa itu Yesus Kristus? Ya, bagi kita umat Kristiani, Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita sembah. Tapi, apakah kalian sudah benar-benar mengenal siapa itu Yesus Kristus? Kalau begitu, mari kita dengarkan. Yesus lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ia dilahirkan oleh seorang anak dara bernama Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan mendatangi Maria. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Demikianlah. Setelah tiba waktunya bersalin, Maria akhirnya melahirkan Yesus di sebuah kandang domba, karena tidak ada lagi tempat di penginapan, sehingga bayi Yesus pun hanya dapat dibaringkan di sebuah palungan. Setelah dewasa dan sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus pun memulai pelayanannya di tengah-tengah umat Israel. Ke banyak tempat ia memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan agar semua orang bertobat dari perbuatan mereka yang jahat. Dalam pelayanannya, Yesus memilih 12 rasul dan banyak murid-murid yang lain. Selain mengajar dengan penuh kuasa di rumah-rumah ibadat, ia juga melakukan banyak mujizat. Yesus mengusir setan-setan dari banyak orang, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membuat yang bisu berbicara, serta yang tuli mendengar. Bahkan orang-orang lumpuh dapat berjalan, serta si kusta menjadi sembuh dan tahir. Tapi para pemuka agama Yahudi, orang Farisi dan orang Saduki sebagian besar tidak menyukai apa yang Yesus kerjakan, karena mereka merasa Yesus telah menghalang-halangi mereka dalam memimpin umat Israel. Karena itu, mereka pun banyak menuduh Yesus menghujat Allah dan melakukan perbuatan sihir dalam mujizatnya. Namun demikian, Yesus yang mengerti kehendak Allah atas hidupnya di bumi ini tidak mau gentar terhadap orang-orang yang menolak Dia. Sampai akhirnya ia harus dihukum mati di atas kayu salib. Namun Yesus tahu bahwa hal tersebut sudah menjadi kehendak Bapa atas dirinya, agar dapat menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Demikianlah akhirnya Yesus disalibkan menjelang hari perayaan Paskah. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali. Inilah tanda kemenangan bagi kita yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, kita harus sangat bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang saat ini sedang menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya dan yang mau melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Di manakah Dia akan menyiapkan tempat bagi kita? Ya, yang pasti Yesus Kristus sedang menyiapkan tempat bagi kita di dalam kerajaan-Nya di sorga. Dan sekarang kita menanti-nantikan kedatangan-Nya yang kedua kali ke bumi ini. Demikianlah kisah tentang Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali di kisah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.